Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggi Aji Pratama, NIM 241053003 kelas karyawan. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Muriam, yaitu berupa metode penelitian yang disuruh beliau mencari di Google Scholar atau di tempat manapun ya. Nah, jadi hari ini Pak, saya sudah kemarin saya sudah menentukan Pak di Google Scholar, yaitu tentang prediksi potensi penjualan makanan beku berdasarkan ulasan penggunaan Shopee menggunakan metode Decision Tree Algoritma C4.5 dan Random Forest, Pak. Dan lebih tepatnya adalah studi kasusnya Dapur Lilis. Jadi Dapur Lilis ini adalah seorang seller atau penjual makanan beku yang berupa nugget yang dia jual, Pak. Nah, dia ini ingin menambah produk baru, tapi dia masih bingung mau yang bagaimana dia buat. Mungkin bentuknya atau yang lainnya, Pak. Nah, jadi di sini adalah metode yang dipakai oleh dia adalah C4.5 dan Random Forest. Jadi data yang didapatkan adalah 140 data, lalu dilakukan pembuatan pohon keputusan dengan partisi data 80% data latih dan 20% data uji. Metode yang digunakan adalah Random Forest dan mengaplikasikan algoritma C4.5 untuk setiap subtree yang dibentuk. Rule model yang didapat memilih nilai akurasi sebesar 0,73 untuk data latih dan 0,78 untuk data uji. Dari hasil perhitungan algoritma C4.5, manual penggunaan pengawet memiliki pengaruh paling besar dari rule model sebanyak 3 substrate. Yang pertama adalah bahan baku, yang kedua adalah penggunaan MSG, dan yang ketiga adalah bahan pengawet untuk makanan itu sendiri. Hasil dari klasifikasi selanjutnya divisualisasikan ke dalam sebuah dashboard dan untuk memprediksi produk berdasarkan fitur dapat dijalankan pada sebuah aplikasi prediksi. Kedua output dari penelitian ini diuji menggunakan sistem usability scale dan memiliki nilai sebesar 90/90 yang termasuk kategori nilai A, yang berarti sistem dapat diterima dengan baik oleh Dapur Lilis. Pendahuluannya seperti biasa, Pak. Dan data ini diambil saya baca data ini diambil oleh jumlah ulasan, rating, dan bahkan ulasan, Pak. Jadi saya sesuai perintah Bapak, saya memasukkan ke AI untuk mendapatkan nilai baru, dan hasilnya adalah menggunakan algoritma XGBoost dan tetap menggunakan Random Forest. Tapi mengubah C4.5 dengan algoritma XGBoost. Nah, karena perkembangan bisnis ini semakin pesat, Pak, di online, ini abstraknya seperti biasa, Pak. Di penelitian ini bertujuan membandingkan performa algoritma C4.5 dan XGBoost dalam memprediksi potensi penjualan frozen food berdasarkan ulasan pengguna pada platform Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma C4.5 memperoleh akurasi sebesar 78%, sedangkan algoritma XGBoost memperoleh akurasi sebesar 94%. Berdasarkan hasil tersebut, XGBoost memiliki performa lebih baik dibandingkan C4.5 dalam memprediksi potensi penjualan frozen food pada marketplace modern, yaitu Shopee atau yang lainnya, Pak. Rumusan masalah adalah bagaimana cara penerapan algoritma C4.5 dan XGBoost dalam prediksi penjualan frozen food. Lalu algoritma manakah yang memiliki performa terbaik? Faktor apa saja yang mempengaruhi potensi penjualan produk? Tujuan penelitian adalah membuat sistem prediksi penjualan frozen food, membandingkan performa algoritma C4.5 dan XGBoost, mengetahui faktor yang paling mempengaruhi penjualan produk. Landasan teori yaitu data mining yang pertama, lalu rumus dari C45 ini adalah kelebihannya mudah dipahami, struktur pohon keputusan sederhana, cepat dalam proses klasifikasi, cocok untuk dataset sederhana. Kekurangan C4.5 adalah akurasi lebih rendah, mudah mengalami overfitting, kurang optimal pada data marketplace kompleks, sensitif terhadap perubahan data. Lalu untuk XGBoost adalah kelebihannya akurasi sangat tinggi, cepat dalam proses training, cocok untuk data marketplace yang kompleks. Kekurangannya adalah implementasi lebih kompleks, membutuhkan tuning parameter lebih detail. Pengumpulan datanya melalui web scraping, lalu metode penelitiannya pengumpulan datanya melalui Selenium dan Beautiful Soup. Data yang dikumpulkan adalah nama produk, harga, rating produk, jumlah ulasan, jumlah penjualan, diskon produk, respon penjual. Nilai baru dari penelitian adalah rating produk, jumlah ulasan, diskon produk, star seller, respon penjual.
Variabel ini digunakan untuk meningkatkan kualitas prediksi model, Pak. Tahapan penelitiannya adalah pengumpulan data, pre-processing data, feature engineering, implementasi algoritma C45 dan XGBoost, evaluasi model menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score. Hasil dan pembahasan adalah 61 hasil pengujian. C45 ini adalah akurasinya 78%, precision 77%, recall 76%, F-score 76%. Sedangkan XGBoost ini lebih baik, yaitu akurasinya 94%, precision 93%, recall 92%, F1 score 93%. Hasil menunjukkan bahwa XGBoost memiliki performa lebih baik dibandingkan C4.5. Analisis kelebihan dan kekurangan C45 adalah kelebihan mudah dipahami karena berbentuk pohon keputusan, cocok untuk penelitian dasar, cepat dalam klasifikasi sederhana. Akurasinya lebih rendah dibanding XGBoost, mudah overfitting pada data besar, kurang optimal untuk data market modern yang kompleks. Faktor yang paling pengaruh adalah rating produknya, jumlah ulasan, diskon produk, kualitas produk, respon penjual. Nah, ini pengaruhnya sebesar 30%, 25%, 18%, 15%, dan 12%. Kesimpulannya adalah algoritma C4.5 mudah digunakan tetapi memiliki akurasi lebih rendah atau dibilang ketepatan. XGBoost memiliki performa terbaik dengan akurasi sebesar 94%. Penambahan variabel baru meningkatkan kualitas prediksi. Faktor paling mempengaruhi penjualan adalah rating dan jumlah ulasan produk. Jadi inti dari sini adalah masalah penelitian ini adalah penjual sulit menentukan produk yang paling diminati, data marketplace belum dimanfaatkan secara maksimal, persaingan frozen food sangat tinggi dari penelitian sebelumnya. Pembaruan penelitian ini menambahkan variabel baru, Pak, menggunakan XGBoost, yaitu rating produk, jumlah ulasan, diskon, star seller, dan respon penjual. Sehingga hasil prediksi lebih sesuai dengan marketplace saat ini. Kesimpulan pribadi saya adalah machine learning dapat digunakan untuk memprediksi produk frozen food dan algoritma XGBoost, memberikan hasil terbaik dibandingkan random forest. Dibandingkan dengan C4.5. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.